Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Bertambah lagi 286 kasus positif COVID-19 lokal di Taiwan pada hari ini, sementara kondisi penularan di rumah sakit terus meluas. Setelah pandemi memasuki level 3, warga diharuskan mengenakan masker di setiap saat, tapi tetap saja banyak pelanggaran terjadi di sejumlah tempat. Di Kaohsiung dalam satu hari saja tercatat 331 kasus pelanggaran. Taiwan tanggal 20 mencatat penambahan 286 kasus lokal dan 9 kasus impor yang positif COVID-19. Terdiagnosis berpusat di New Taipei dengan 157 kasus, Taipei 87, Taoyuan 17, Yilan 8, dan Changhua 6 kasus. Sementara dari klaster penularan Wanhua tercatat ada seorang pasien wanita berusia 70-an tahun yang meninggal. Kondisi penularan di rumah sakit juga terus meluas. Rumah sakit Kota Taipei cabang Heping tanggal 20 menangguhkan rawat jalan setelah 3 petugas dan 2 pasien dikonfirmasi positif. RSU Cathay Shizi semalam sebelumnya juga telah untuk sementara menghentikan perawatan darurat setelah seorang dokter UGD-nya dipastikan terinfeksi. Banyak pelanggaran regulasi pengenaan masker terjadi setelah tingkat kewaspadaan pandemi naik menjadi level 3. Di satu hari saja personel kepolisian Kaohsiung mencatat 331 kasus pelanggaran. Di lain pihak, petugas EPA juga diutus untuk memantau operasi pembuangan sampah. Selain sampahnya tidak akan diterima, warga yang tidak memakai masker akan dihukum 3.000 sampai 15.000 dolar Taiwan. Wali Kota Taipei, Ke Wen-je, yakin pandemi di Kota Taipei sudah terkendali. Pasalnya, persentase rapid test dengan hasil positif telah berkurang dari tertinggi 11% menjadi 5%. Tapi kasus positif lokal terus bertambah. Tantangan medis semakin berat. Untuk itu, Ke Wen-je memanggil pensiunan petugas medis untuk kembali ke garda terdepan membantu pencegahan pandemi. Menghadapi tantangan berat kapasitas medis akibat terus naiknya jumlah kasus positif COVID-19, Wali Kota Taipei Ke Wen-je memanggil pensiunan petugas medis untuk kembali ke garda terdepan pencegahan pandemi. 现在国家需要你们，你知道吗？来到防疫前线作战，那主要是要用在这个防疫旅馆啊、检疫所的一些病人的监看。 Para pensiunan ini harus menerima latihan 1 minggu sebelum bisa kembali ditugaskan dan setelah itu akan mendapatkan upah 5.000 dolar per 8 jam. Di antara kasus positif saat ini, 20% harus dirawat di rumah sakit dan hanya 4% darinya di ICU. Sisanya menjalani isolasi di pusat atau hotel karantina yang membutuhkan pemantauan petugas medis. Sementara itu, persentase rapid test dengan hasil positif di Kota Taipei telah berkurang dari 11% menjadi 5% dengan angka rata-rata 8,4%. Menurut Ke Wen-je, pandemi di Kota Taipei sudah terkendali. Di lain pihak, Kota New Taipei yang memang sudah memiliki 17 rumah sakit dengan pusat screening dan 1 pusat screening komunitas di Panqiao, tanggal 19 menambah 3 pusat lagi, masing-masing di Xinzhuang, Yonghe, dan Tucheng. Kondisi kemarau kembali genting. Pusat Operasi Darurat Sentral CEOC mengumumkan pembatasan air level 2 untuk kawasan Taoyuan dan Linkou mulai 21 Mei. Dan andai kata curah hujan tetap tidak cukup, sinyal pembatasan untuk wilayah Hsinchu akan diubah lagi menjadi merah mulai Juni. Pada saat itu pembatasan dengan sistem suplai 5 hari berhenti 2 hari akan diberlakukan. Ketinggian air Waduk Shimen telah berkurang menjadi 12%. CEOC mengumumkan mulai 21 Mei, pembatasan air level 2 dengan sinyal berwarna oranye akan diberlakukan untuk kota Taoyuan dan distrik Linkou di kota New Taipei. Dan andai kata curah hujan tidak melampaui 100 mm sebelum akhir Mei, sinyal pembatasan air untuk beberapa wilayah akan diubah lagi dari warna oranye pertanda pengurangan pasokan menjadi merah pertanda pembatasan pasokan. Kalau sungguh demikian, sistem suplai 5 hari berhenti 2 hari akan dilaksanakan di Hsinchu, sementara durasi pemberhentian air akan diperpanjang hingga 8 jam di Miaoli, Taichung, dan Changhua Utara. Pandemi masih berlanjut. Jangan lupa mengenakan masker saat keluar rumah. Ada gejala, segera menuju rumah sakit atau pusat screening. Mari kita melindungi kesehatan bersama. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS dan sua lagi pekan depan.